bermimpilah, karena mimpi itu terkadang bisa diwujudkan, bisa direalisasikan secara konkret dengan usaha yang efektif dan maksimal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat DKTV, kembali di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Saat ini bersama saya Hanifah Bilkisti. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Susilawati, Ketua Prodi dari Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah baik Bu. Gimana tadi Bu perjalanannya ke sini, tadi ada kendala atau gimana Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah banget ya Bu. Iya. Nah teman-teman, Ibu ini adalah Ketua Prodi dari jurusan Studi Agama-Agama. Beliau dahulunya ada bersekolah di SDN 4 Pondok Belitung, Jakarta Selatan, kemudian SMP Padang Luar, Tigo Koto, Kecamatan Rambatan, kemudian di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, lalu melanjutkan S1 jurusan PA Fakultas Usuluddin IAIN Syahid Jakarta, kemudian S2 Pendidikan Islam UIN Syahid Jakarta, kemudian melanjutkan S3 di Pendidikan Islam di UIN Imam Bonjol Padang. Nah Bu, mau nanya-nanya nih Bu sedikit Bu tentang jurusan Studi Agama-Agama nih Bu. Nah sebenarnya prodi Studi Agama-Agama ini apa Bu, dan apa yang mendasari dari Studi Agama-Agama ini Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya prodi Studi Agama-Agama itu adalah sebuah prodi yang memang kajiannya, core-nya itu terkait tentang kajian-kajian keagamaan itu sendiri. Sehingganya kalau kita lihat banyak sekali disiplin ilmu dan pendekatan-pendekatannya multidisipliner yang membackup dari kajian dari prodi Studi Agama-Agama itu sendiri. Kemudian Bu, apakah prodi ini termasuk dalam prodi baru atau sudah lama terbentuk Bu prodi ini? Prodi ini sudah lama terbentuknya. Ya, karena memang penamaannya itu dari awalnya sebenarnya adalah perbandingan agama, namun ada nomenklatur baru sehingga beralih status menjadi prodi Studi Agama-Agama. Kemudian Bu, kalau karena dia kan program studi yang lama ya Bu, bagaimana program studi ini mempertahankan eksistensinya di dunia perkuliahan dengan supaya tidak kalah dengan jurusan baru yang ada di UIN Imam Bonjol ini Bu? Oke, sebenarnya kalau ingin kita eksis dari apapun itu prodi yang ada, yang pertama itu adalah barangkali kita bisa membenahi internal baik itu dari kurikulum baik dari SDM, sumber daya seperti biasa dosen-dosennya itu memang harus benar-benar yang artinya kita harus benar-benar memiliki kompetisi yang memang sesuai dengan bidang keilmuan itu sendiri, and then kemudian dari tata kelola dari program studi itu sendiri juga harus membuat sebuah atmosfer akademik yang bisa meng-create, yang bisa membangun progresnya dari prodi Studi Agama-Agama itu sendiri. Lalu kita tentunya juga melihat output dari lulusan dari prodi Studi Agama-Agama yang bisa berkontribusi nantinya di tengah-tengah masyarakat yang semakin global ini. Nah, karena ini jurusan yang cukup lama, lalu bagaimana mahasiswanya ke depannya, apa prospek kerja dari mahasiswanya untuk ke depannya? Ya, berbicara terkait tentang prospek dari lulusan prodi SAA ini sebenarnya banyak ya. Setiap kementerian itu sebenarnya ada, seperti Kementerian Agama itu bisa seperti dari segi akademisi seperti dosen itu juga bisa menjadikan bahwasanya lulusan atau dari output prodi SAA ini bisa menjadi dosen dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menjadi peneliti yang memang kalau kita lihat tendensi salah satu kecenderungan dari
program studi agama-agama itu adalah bagaimana kita bisa mengkonstruksi ya, mengcreate lulusan itu bisa menjadi peneliti ya, yang memang peneliti di bidang sosial keagamaan, isu-isu yang berkaitan dengan sosial keagamaan seperti itu. Oke. Ini kita sama-sama tahu kalau Ibu ini adalah ketua dari prodi studi agama-agama ya kan, Bu? Iya. Nah, mau nanya dikit nih, Bu. Apa sih yang membedakan Ibu dengan dosen lain sehingga Ibu bisa dipilih menjadi ketua prodi itu gimana tuh? Ya, basically ya pada dasarnya itu semuanya kita adalah the same, sama ya. Sama. Ya, tidak ada distingsinya. Itu barangkali kalau Ibu melihat secara personil ya. Tidak ada strength, kekuatan yang Ibu miliki. Ini barangkali terlepas dari rahasia yang sudah diberikan oleh Allah, karena ada sesuatu yang terkadang kita tidak bisa menebak ya, in the future ke depannya what happen ya, apa yang akan terjadi ke depannya next time. Ternyata Ibu diberikan sebuah amanah oleh pimpinan untuk menjadi kaprodi di SAA. Jadi sebenarnya itu semuanya memiliki ya kapabilitas ya, dosen-dosen itu memiliki kompetensi untuk menjadi kaprodi di prodi SAA itu sendiri. Nah, kemudian dari CV yang Ibu kirim nih ke kita, Ibu itu pernah mengalami down karena nilai yang turun, kan? Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut nih, Bu? Karena kan banyak mahasiswa yang mungkin juga sedang down saat ini karena nilainya juga menurun. Karena kan sekarang sedang melaksanakan UAS gitu. Itu bagaimana Ibu caranya? Baik, actually sebenarnya itu kan adalah problematika ketika kita menghadapi segala sesuatu, bagaimana kita bisa menyikapi ya. Ibu kalau dilihat dari experience, pengalaman yang selama perkuliahan itu memang pernah mengalami sedikit trouble. Ada problem bahwasanya ada value nilai yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu, sehingga terjadilah semacam pemikiran yang selalu ada di benak Ibu, sehingganya ada semacam spirit, ada semacam motivasi di dalam inner motivation, ada motivasi dalam diri Ibu bagaimana kita bisa membangun hal-hal yang demikian itu tidak terjadi lagi seperti itu. Ya, karena kan saya sendiri juga begitu, kadang down karena nilai gitu. Terus nah, balik lagi ke tentang pembahasan studi agama-agama ini, Bu. Kalau membahas tentang studi agama ini pasti membahas tentang toleransi, benar kan, Bu? Terus sebagai orang program studi agama melihat hal-hal yang dikaitkan dengan toleransi, tapi sebenarnya tidak melewati batas dalam agama Islam itu, bagaimana melihat sekarang mereka banyak yang membenarkan perbuatan yang salah dengan dalih toleransi, itu bagaimana menurut Ibu, Bu? Sebenarnya kita memiliki prinsip ya, kalau kita dalam Islam tentu ada guide ya, ada petunjuk, ada pedoman yang memang harus kita ikuti kalau memang kita militan terhadap agama kita. Dan itu apapun itu harus kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, batasan-batasan toleransi itu ada hal-hal yang terkadang tidak bisa diberikan nilai-nilai toleransi seperti itu. Ya, misalkan seperti akidah itu memang tidak bisa. Karena itu memang benar-benar menyimpang ya, Bu. Itu ya. Kemudian bagaimana sih minat mahasiswa pada program studi agama-agama ini, bagaimana, Bu, minat mahasiswa? Ya, pada umumnya ini berbicara memang Ibu lihat memang tidak hanya di UIN Imam Bonjol Padang saja yang calon mahasiswa baru itu interesting ya, tertarik terhadap prodi SAA itu memang sangat minim sekali ya, bukan hanya di UIN ini saja ya, di UIN kita saja seperti itu kalau Ibu lihat amati ya. Lalu apakah per tahunnya dari tahun sekarang dengan tahun kemarin tuh perbandingannya apakah meningkat atau menurun gitu, Bu?
Oke, kalau sekarang kan calon mahasiswa baru kan sedang mendaftar ya. Iya, mendaftar. Mendaftar, ada ujian masuk ya, UMPTKIN, lalu ada SPAN. Nah, dari hasil SPAN yang kemarin, mereka yang sudah daftar ulang itu baru only 5%, baru hanya 5 orang. Itu yang sangat very very sad ya, kita sangat sedih sekali karena memang baru hanya 5 orang yang mendaftar ulang untuk kuliah di prodi SAA seperti itu. Untuk program studi SAA ini apa sih Bu yang menjadi spesifik dari program studi ini Bu yang bisa menambah minat mahasiswa untuk masuk ke program studi ini Bu? Ya, berbicara terkait tentang spesifikasi dari studi agama-agama, di sini kita membahas ya isu-isu keagamaan, isu-isu sosial keagamaan, kemudian fenomena dari sosial keagamaan itu selalu continue ya, selalu berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat, sehingganya prodi SAA ini itu adalah prodi yang bisa ya merespon ya adanya konflik-konflik keagamaan seperti itu, bisa memberikan solution terhadap masalah-masalah sosial keagamaan seperti itu ya, seperti adanya konsep moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Itu sebenarnya muatan-muatan dari kurikulumnya itu pada umumnya itu dari program studi agama-agama, karena bagaimana kita meng-create, membangun toleransi, membangun perbedaan itu menjadi sebuah yang memang ada sebuah yang fakta ya, kenyataannya memang itu seperti itu. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda, baik itu berbeda religion maupun berbeda etnis seperti itu. Nah, oke Bu. Nah, ini berarti program studi agama-agama ini bisa disebut sebagai humas di dalam masyarakat gitu Bu? Iya, bisa dikatakan seperti itu karena memang kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya kita ini kan tidak bisa hidup sendirian, kita selalu hidup berdampingan, kita harus bersosialisasi dan kita tidak bisa ya hanya hidup dengan orang-orang yang homogen. Apalagi kita adalah negara NKRI, kita adalah bangsa yang plural, bangsa yang diversity, bangsa yang majemuk, sehingga kita memang harus bisa menciptakan harmoni dalam perbedaan itu sendiri. Nah Bu, terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu tips dan trik bagi para mahasiswa di luar sana supaya tetap semangat berkuliah gitu Bu? Ada nggak Bu? Oke, mengenai tips memberikan sebuah motivation pada mahasiswa, peluang itu datangnya cuma satu kali, jadi jangan disia-siakan kesempatan yang ada, manfaatkan semaksimal mungkin dan bermimpilah, karena mimpi itu terkadang bisa diwujudkan, bisa direalisasikan secara konkret dengan usaha yang efektif dan maksimal seperti itu. Nah, satu lagi nih Bu, sebelum kita closing nih, bagaimana saran Ibu agar para mahasiswa mau masuk ke jurusan ini Bu? Jurusan prodi? Iya, prodi studi agama-agama ini. Ya, kalau kita lihat dari profil studi agama-agama, bahwasanya kita ingin outputnya itu adalah orang-orang yang concern terhadap kajian-kajian isu-isu keagamaan. Di samping itu juga bisa menjadi orang-orang yang bisa bekerja di Kementerian Agama, barangkali di Kementerian apalagi Lemhanas dan lain sebagainya, karena tadi core keilmuan kita itu adalah menciptakan toleransi beragama seperti. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita nanti bisa bekerja di manapun ya, bisa jadi peneliti ya, bisa juga menjadi guru akidah. Itu kemarin sudah ada yang diterima satu orang dari studi agama-agama ya, ada juga seperti itu. Jadi sebenarnya banyak peluang yang bisa kita kita dapatkan ketika kita
kuliah di prodi SA nanti, dan itu ya depend on, tergantung kepada personilnya bagaimana kita mampu mewujudkan itu dengan baik, tentunya dengan usaha tadi, dengan belajar yang sungguh-sungguh seperti itu. Nah Bu, mungkin segitu dulu ya Bu untuk podcast kita kali ini ya Bu ya. Mungkin lain kali Sun kita undang lagi dengan tema yang berbeda nih Bu. Nah teman-teman, segitu dulu podcast kita kali ini. Tetap saksikan podcast DKTV hanya di YouTube DKTV UIN Padang. Saya Hanifah dan segenap kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.